Halo, berjumpa lagi dengan saya, William Marcelino, dengan NRP 1323021011. Hari ini dalam perkuliahan Thomisme, saya akan menjelaskan materi tentang etika menurut Thomas Aquinas. Etika. Apa itu etika? Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang nilai baik buruk. Dalam filsafat, kita juga bisa menyebut etika sebagai filsafat moral. Yang ditinjau dalam etika ialah tentang bagaimana suatu tindakan itu memiliki nilai baik atau buruk. Etika secara etimologis berasal dari kata ethos yang dapat diartikan sebagai kebiasaan, perasaan batin, watak kesusilaan. Nah, kata yang kedua, mores, dapat diartikan sebagai cara hidup atau adat. Di sini, etika berperan sebagai ilmu yang membahas sistem nilai yang berlaku. Nah, dalam etika menurut Thomas Aquinas, ia membedakan antara actiones hominis atau kegiatan manusia dan juga actiones humanae, kegiatan manusiawi. Actiones hominis dapat diartikan sebagai segala macam gerak, perkembangan, dan perubahan pada manusia yang tidak disengaja. Contoh dari kegiatan ini ialah bernafas, bertumbuh, berkembang, dan lain sebagainya. Actiones hominis ini dapat pula dijumpai pada makhluk hidup selain manusia, seperti contohnya binatang, di mana binatang itu dapat bernafas, dapat tumbuh, dapat berkembang. Sedangkan actiones humanae dapat diartikan kegiatan manusia sebagai manusia. Tentunya actiones humanae ini tidak dapat ditemukan pada makhluk selain manusia. Thomas Aquinas melihat bahwa actiones humanae ini merupakan tindakan yang bebas, sifatnya bebas, sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Tindakan manusia juga dipengaruhi oleh dua komponen, yakni pengetahuan dan juga kehendak. Suatu tindakan yang dikehendaki dapat bersumber dari dalam dan juga sifatnya yang mengarah pada suatu tujuan. Di sini, manusia memiliki tujuan yang mengarah pada kebahagiaan. Untuk sampai pada tujuan tersebut, manusia membutuhkan berbagai macam sarana, khususnya yang ada di dunia saat ini. Berbagai macam sarana itu tentunya juga dapat dikehendaki oleh manusia secara sadar. Pemahaman manusia akan tujuan akhirnya, akan kebahagiaan itu dipengaruhi oleh adanya pengetahuan. Pengetahuan tentang yang baik ini, tentang kebahagiaan ini, membuat manusia memiliki arah pada suatu tujuan, pada suatu akhir, yakni kebahagiaan. Kebahagiaan tentunya menjadi tujuan semua manusia. Pada dasarnya, manusia memang memiliki kecenderungan untuk mengarah pada suatu kebaikan atau kebahagiaan. Manusia tidak akan menerima kebahagiaan yang sempurna ketika hidup di dunia yang terbatas. Dan kita perlu mengetahui bahwa akal budi manusia itu mengarah pada realitas yang tak terbatas. Sehingga ya yang sempurna itu tidak akan ditemui pada dunia yang terbatas ini. Dunia yang terbatas tidak akan membantu manusia untuk memperoleh kebahagiaan yang sempurna, untuk memperoleh kebahagiaan yang tidak terbatas. Thomas Aquinas menawarkan ajarannya tentang etika. Etika yang dijelaskan oleh Thomas Aquinas ini memiliki sifat eudaimonistik, teleologis, dan juga
intelektualis. Hal ini sedikit berbeda dengan Aristoteles, sebab Thomas Aquinas menekankan bahwa kebahagiaan ini tidak dapat ditemukan pada barang ciptaan. Manusia tidak bisa menemukan kebahagiaan sejati pada barang-barang ciptaan yang ada di dunia ini. Seperti sudah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa manusia itu memiliki akal budi yang terarah pada yang tak terbatas. Demikian pula manusia akan merasakan kebahagiaan yang sempurna, yang tidak terbatas ketika manusia memperoleh nilai tertinggi, yang adalah Allah. Manusia memperoleh kebahagiaan sejati ketika ia berhadapan muka dengan Allah. Thomas menyebut kondisi ini sebagai visio beatifica. Visio beatifica. Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Thomas Aquinas, visio beatifica, akan terjadi setelah manusia meninggalkan kehidupan di dunia ini. Lalu pertanyaannya ialah, apakah kebahagiaan tidak dapat diperoleh ketika manusia masih hidup di dunia ini? Menurut Thomas Aquinas, manusia dapat memperoleh kebahagiaan selagi ia hidup di dunia ini. Namun, sifat dari kebahagiaan semacam ini, kebahagiaan yang diperoleh di dunia, ialah tidak sempurna, sementara saja, tidak kekal. Kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh di kehidupan setelah kematian. Itulah masa di mana manusia akan dapat mencapai kebahagiaan sejati dan sempurna. Kondisi di mana terjadi visio beatifica. Thomas Aquinas juga membahas tentang hukum kodrat. Hukum kodrat ini membuat kita mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Hukum kodrat berasal dari Allah. Dan selanjutnya ia juga berbicara tentang hati nurani atau disebut sinteresis. Hati nurani ini diartikan sebagai perasaan tentang apa yang bernilai. Jadi tentang apa yang bernilai itu dapat dirasakan oleh manusia karena adanya hati nurani. Nah, yang mewajibkan manusia untuk melakukan sesuatu yang dirasa bernilai itu, yang dirasa bernilai baik itu ialah suara hati, konsiensia. Maka untuk bisa mencapai kondisi visio beatifica, muka dengan Allah, manusia perlu melakukan tindakan-tindakan yang baik. Manusia perlu melakukan tindakan-tindakan yang bernilai. Dan itu semua akan dapat terjadi ketika manusia menggunakan hati nurani, bertindak sesuai dengan suara hatinya pula. Hukum kodrat menurut Thomas Aquinas melihat bahwa kodrat manusia itu memiliki hubungan dengan kehendak Allah. Artinya, kodrat manusia itu mengambil bagian dalam kebijaksanaan Allah, mengambil bagian dalam kehendak Allah. Ketika manusia hidup sesuai dengan kodratnya, manusia ini mengarahkan hidupnya, mengarahkan tindakannya sesuai dengan kehendak Allah. Thomas Aquinas melihat bahwa ajaran-ajarannya ini memiliki hubungan dengan ajaran Aristoteles, khususnya tentang eudaimonisme. Ia melihat bahwa untuk bisa mencapai suatu kebahagiaan, manusia haruslah hidup sesuai dengan kodratnya. Namun begitu, perlu disadari bahwa etika yang ditawarkan oleh Thomas Aquinas ini mengaitkan unsur dasariah Allah sebagai pencipta dari adanya manusia dan juga alam semesta. Adanya habitus, kebiasaan, dan hati nurani nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam mencapai kebahagiaan, khususnya kebahagiaan setelah kematian, kebahagiaan bersama Allah, visio beatifica.
Nah, tentunya tidak mudah bagi manusia untuk dapat menjaga kesetiaan dalam melakukan tindakan-tindakan baik, tindakan-tindakan bernilai selama hidupnya di dunia ini. Tentunya banyak godaan, banyak tantangan untuk bisa menjaga kesetiaan dalam menjalankan tindakan-tindakan yang baik dan bernilai. Maka Thomas pun menawarkan adanya keutamaan. Ia menjelaskan bagaimana keutamaan ini dapat terbentuk dari adanya tindakan yang biasa dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, keutamaan ini dapat membantu manusia untuk tetap setia menghidupi tindakan yang baik, melakukan tindakan yang bernilai. Nah, ketika suatu kebiasaan untuk bertindak baik ini dilakukan terus-menerus, mulai dari hal-hal yang kecil, maka tindakan tersebut dapat menjadi sebuah keutamaan. Ada 4 keutamaan yang penting. Yang pertama ialah kebijaksanaan. Ini berkaitan dengan akal budi manusia. Kemudian ada ugahari, di mana ini berkaitan dengan pengendalian emosi. Kemudian ada keberanian, dan juga yang terakhir ialah keadilan. Dengan melihat penjelasan-penjelasan tentang etika menurut Thomas Aquinas, kita dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan menurut Thomas Aquinas itu dapat diperoleh oleh manusia ketika manusia berada dalam kondisi visio beatifika, di mana hal itu diperoleh dalam kehidupan setelah kematian. Memang Thomas Aquinas tidak menutup kemungkinan bahwa manusia dapat merasakan kebahagiaan, dapat mencapai kebahagiaan ketika berada di dunia ini. Namun begitu, ia mengingatkan bahwa kebahagiaan yang ada di dunia ini sifatnya sementara, tidak dapat memenuhi kepuasan, memenuhi keinginan manusia, tidak dapat memenuhi tujuan hidup manusia. Dan untuk dapat mencapai kebahagiaan sejati itu, manusia memerlukan tindakan-tindakan baik. Manusia perlu melakukan tindakan-tindakan yang bernilai. Artinya, manusia melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ketika manusia dalam hidupnya itu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah, apa yang menjadi kodratnya sebagai manusia, akhirnya manusia nanti dapat mencapai kebahagiaan ketika manusia berhadapan muka dengan Allah. Dan untuk sumber pustaka yang saya pakai dalam presentasi perkuliahan Thomisme, etika menurut Thomas Aquinas, ialah buku dari Frederick Coplestone, ada Sudarminta, dan juga jurnal dari Wahono, Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang boleh saya terima dalam presentasikan materi tentang etika ini, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini ada hal-hal yang masih kurang dan tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.